Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, saya melihat sebuah video mengejutkan pernyataan seorang sepertinya ini saudara ya. Pernah lihat nggak ya? Ini orangnya. Ya. Dia mengatakan bahwa justru ada yang keluar daripada agamanya karena melihat kelakuan dari orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak benar, saudara. Seperti persekusi. Kita lihat hari-hari ini terjadi banyak perecuci ya bagi umat minor, dan ini bisa menimbulkan gelombang pertobatan ya. Kita tetap berdoa, saudara. Kita dengarkan pernyataan beliau ya. Seorang yang dia kenal katanya dari Ethiopia. Dia meninggalkan agamanya menjadi pengikut Kristus karena melihat aksi-aksi ya dari golongan mereka yang melakukan percecuci, saudara. Dengarkan sendiri kalimat-kalimatnya ya. Ini ya. Saya kenal sama banyak orang yang dia itu murtad, yang mereka itu murtad keluar dari agamanya. Ada yang menjadi ateis, ada yang menjadi Kristen, ada yang menjadi Hindu, ada yang menjadi Buddha dan sebagainya. Itu alasannya adalah apa? Karena melihat realitas kaum muslimin itu penuh dengan kekerasan, penuh dengan ancaman, penuh dengan intimidasi dan sebagainya yang seperti itu. Itulah kristenisasi yang sesungguhnya itu justru malah dilakukan oleh orang-orang Islam yang mengaku dirinya sebagai muslim yang bagaimana gitu lah. Baik, tentu saja mengingat sebuah cerita yang dari Ethiopia, namanya adalah Pak Haji Usman Muhammad. Beliau itu ulama terpandang di situ dan udah kalibernya udah sangat tinggi lah. Tapi di tengah jalan beliau murtad, beliau masuk Kristen. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia melihat banyak sekali gereja-gereja dibakar di negaranya. Dia melihat banyak sekali persekusi dan intimidasi terhadap orang-orang Kristen di negaranya, di Ethiopia. Dan karena itu maka beliau mikir, kok agama saya seperti ini, apakah benar agama saya mengajarkan kekerasan kepada agama lain, apakah ini dan sebagainya. Mereka mulai berpikir dengan pikiran yang seperti itu, dan akhirnya apa, dia murtad. Jadi ketika saya ngomong seperti ini, saya tidak sedang membela ajaran agama Kristen, justru saya sedang membela agama Islam. Maksud saya begini, Mbak, ya, kalau misalkan orang-orang Islam itu melakukan penggerebekan terhadap aktivitas ibadah agama yang lain, dalilnya itu apa? Kan nggak ada. Dalam syariah Islam itu terlarang luar biasa. Saya juga, saudara, bingung ya dengan kelakuan-kelakuan yang terjadi hari-hari ini, akhir-akhir ini. Bahkan boleh dibilang pejabat negara ya, skala kecil, RT, masuk di dalam tempat ibadah, memberhentikan. Dan paling heboh lagi belakangan, saudara, ya, tembok gedung yang sedang dibangun, gedung EJJ yang sedang dibangun, dikacaukan, saudara, dikacaukan ya, dihancurkan ya. Ini kan luar biasa. Seperti yang tadi dibilang bahwa ada banyak yang dia lihat katanya justru meninggalkan agama lamanya karena melihat kelakuan. Saudaraku, kebenaran akan muncul seperti fajar. Saya percaya bahwa setiap manusia menginginkan kedamaian. Tapi saya juga tidak mengerti kenapa ada orang-orang yang terus melakukan hal-hal semacam itu, lalu berteriak-teriak, saudara. Saya tidak pernah melihat sekalipun ya dalam hidup saya seumur hidup saudara-saudara seiman pergi melakukan kekerosoin, bahkan mempersekusi agama lain
lalu berteriak-teriak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tidak ada, saudara. Justru yang saya lihat, yang kerasukan didoakan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Jadi orang yang bermasalah dipulihkan. Bukan orang yang pulih dibuat jadi masalah, saudara. Rugi. Kan kalau kita membangun gedung ibadah, saudara, lalu hancurkan, kan bikin rugi orang yang membangun. Logikanya di mana, saudara? Saya tergerak mengambil beban, mengajak saudara-saudara sekalian yang mungkin berkelebihan finansial. Saudara, harta tidak dibawa, kita lakukan yang bermanfaat. Saya ingin mendukung, mensupport pelayanan PSD, bisa mensupport melalui yayasan DPB, Peduli Bangsa. Untuk saudara? Membantu pembangunan rumah ibadah, menolong bagi mereka yang kesusahan. Ini awal, saudara. Saya tahu bahwa ini sesuatu hal yang berat, tapi saya mengambil ini untuk bermanfaat bagi bangsa kita. Kita harus bermanfaat. Saudara bisa mensupport melalui yayasan tersebut di deskripsi video ini. Saya percaya bahwa taburan saudara bernilai kerajaan. Dan saya lakukan ini karena saya mengambil beban. Saya baru memulai, saudara. Ya, walaupun saya sering menabur dalam sesuai dengan kemampuan saya, tetapi supaya ini bisa terakomodir dengan baik, maka saya membuat satu yayasan yang resmi, saudara. Saudara bisa mensupport, ya. Bahkan kalau punya donatur-donatur dari luar, saudara bisa juga menginformasikan. Siapa tahu saudara punya donatur. Ada banyak tempat-tempat ibadah yang kita akan bangun, bahkan mereka membutuhkan uluran tangan. Ya, kita bisa membantu mereka. Dan apa yang saya sampaikan saat ini, saudara, mengajarkan kita untuk tetap berbuat kasih, sekalipun kita mengalami hal-hal yang tidak enak dari umat mayor. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.